Shalom, salam sejahtera buat kita semuanya. Dimanapun saudara berada saat ini, saya tetap dan selalu bersyukur oleh karena kesetiaan saudara yang terus-menerus mau dapat mengikuti rangkaian motivasi atau renungan 7 menit bersama dengan Tuhan. Sebelum kita belajar firman Tuhan, marilah kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang baik, terima kasih ya Tuhan, Engkau selalu bersama dengan kami di saat kami belajar firman Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Saudaraku yang terberkati, saat ini kita akan belajar dengan satu judul, yaitu model penginjilan Yesus, yang kita fokuskan dalam kitab Yohanes pasal yang keempat, ayat 1 sampai yang ke-15. Dalam bacaan ini menceritakan ataupun mengisahkan bagaimana kehidupan Yesus, model dalam penginjilannya di saat di dunia ini, yaitu perjumpaannya Yesus dengan orang Samaria di sumur Yakub. Saudara, Sikar ini adalah tempat Abraham dahulu tinggal pada awal kedatangannya di Palestina, dan tempat Yakub membeli tanah dan membangun sebuah mezbah. Sebelum wafat, Yakub memberi daerah perbukitan dekat dengan Sikem kepada anaknya yang bernama Yusuf. Lalu ada sumur Yakub. Sumur ini yang digali dari berbatuan karang dan masih dapat dilihat dekat dengan reruntuhan kota Sikem kuno. Perempuan yang disebut dalam cerita ini pergi ke sumur Yakub itu pada saat cuaca yang sangat terik sekali, sangat panas. Hanya sedikit orang yang mau ke sumur pada saat seperti itu. Nah, disinilah kita akan melihat ada beberapa model pergaulan Yesus. Yang pertama, suka bersahabat. Yesus adalah sosok seorang yang suka bergaul, suka bersahabat. Buktinya adalah kalau kita melihat di ayat yang ke-7, maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, "Berilah aku minum." Inilah model yang dilakukan oleh Yesus ketika dia mau bersahabat dengan perempuan Samaria, meminta untuk dia diberikan air minum kepada Yesus. Kemudian model pergaulan Yesus yang kedua, mematahkan tembok pemisah. Saudara tahu, tradisi zaman dahulu bahwa orang Samaria tidak mempunyai hubungan baik dengan orang Yahudi. Karena orang Samaria berkata, "Masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria?" Maklumlah, tradisi ini yang terus-menerus yang dirasakan ketika zaman Yesus. Dan inilah yang harus dipatahkan oleh Yesus, tembok pemisah ini. Membuat gap, jangan sampai mereka terus-menerus tidak mempunyai hubungan baik. Dan model Yesus dalam pergaulannya, dalam menginjil, dia memisahkan tembok pemisah tersebut. Lalu bagaimana model pergaulan Yesus? Yang ketiga, menyatakan siapa dirinya. Kita boleh lihat dalam ayat yang ke-10. "Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah," kata Yesus, "dan siapakah dia yang berkata kepadamu, 'Berilah aku minum,' niscaya engkau telah memintanya kepadaku, dan ia memberikan kepadamu air kehidupan." Saudara sekalian, Yesus memberitahukan siapa dia sebenarnya. Lantas bagaimana model pergaulan Yesus yang berikut? Yang keempat, memberikan garansi. Ada jaminan yang diberikan kepada perempuan Samaria itu.
Karena Yesus berkata, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Air dari mana? Dari sumur. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Garansi inilah yang diberikan Yesus kepada perempuan Samaria itu, supaya dia mengetahui apakah perempuan itu membutuhkan pertolongan dari Yesus. Kemudian bagaimana model pergaulan Yesus yang berikut? Yang kelima, ada kerinduan, keinginan yang disampaikan oleh Yesus kepada perempuan itu. Dia berkata di dalam ayat yang ke-15, kata perempuan itu, Tuhan, berikanlah aku air itu, supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air tersebut. Saudaraku yang terberkati oleh Tuhan, inilah kerinduan yang diharapkan oleh Yesus ketika dia sudah memberikan garansi itu kepada perempuan tersebut. Dengan kata lain, model penginjilan Yesus, dia suka bersahabat. Dia mematahkan tembok pemisah. Dia menyatakan siapa dirinya. Dia memberikan garansi, ada jaminan yang diberikan. Dan ada kerinduan, keinginan dari perempuan Samaria itu untuk membutuhkan air kehidupan. Saudara sekalian, maukah saudara memiliki model penginjilan yang Yesus miliki untuk dapat mempunyai hal yang baik, untuk dapat menarik jiwa kepada Tuhan? Kalau saudara mau, lakukan hal demikian seperti yang Yesus lakukan. Marilah kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, Engkau yang sudah memberitahukan kepada kami bagaimana model dalam penginjilan Yesus di saat di dalam dunia ini. Mampukan kami materaikan firman ini ke dalam hati dan pikiran kami. Berkati setiap umat-umat Tuhan, setiap jiwa yang sudah mendengarkan. Tuhan penuhi mereka dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Berberkati mereka dalam pekerjaan, memberikan kesehatan kepada mereka. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita.